Siapa berkehendak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya kamu itu menguasai ilmu pengetahuannya. Berkehendak untuk akhirat, ada kita selamat, ada kita terhindar dari azab kubur, ada kita tenang dalam menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan nanti, tanpa kita sadari karena kita sebagai makhluknya Allah yang kita serba pinjam. Sekarang ini tidak sehat, besok dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu itu semua adalah urusan Allah. Maka saya biarkanlah tidak itu membekali diri kita itu dengan ilmunya Allah. Kita membekali diri kita untuk mempersiapkan, yaitu dengan ilmunya Allah. Berkehendak kebahagiaan fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata ajar Nabi. Berkehendak kemegahan keduanya, yakni kita di dunia adalah wabil akhirat hasanah, maka fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya diiringi dengan ilmu. Karena ilmu pengetahuan itulah yang akan menjadi teman abadi kita nanti di yaumul qiyamah nanti. Dia yang akan menemani kita di kubur nanti, sama kita yang sering menzikirkan ayat Al-Quran, sering mengamalkan amalan-amalan Al-Quran. Jadi senantiasa kita menghiasi diri kita hiasi kalbu kita dengan hiasan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah nanti, akan menjadi teman abadi kita nanti. Al-Quran yang kita haji, yang kita tuntut, yang kita pelajari malam ini, dialah yang akan menjadi teman abadi kita. Sedangkan harta benda, sedangkan anak dan istri kita tidaklah akan mengikuti kita. Yang akan mengikuti kita di dalam kubur menjadi saksi dan jadi pembela, yaitu ilmu, yaitu pengajar kita seperti kita pada malam hari ini. Maka perlulah kita tidak intinya kita hendaknya kita senantiasa belajar ilmunya Allah, senantiasa kita mengamalkan apa ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, tidak amalkan. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masih di bab ilmu. Ruqyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ila babil masjid, Nabi datang ke masjid. Nabi kita hanya Nabi kita datang ke masjid. Maka syaitan pindah balik. Maka kanjeng Nabi melihat syaitan itu berada di pintu masjid itu. Masuk lagi, mundur lagi, masuk lagi, keluar. Pokoknya Rasulullah SAW Nabi berkata kepada si iblis, ya iblis, wahai iblis, mata semakuna, kamu ngapain di sini? Lagi masuk, lagi keluar, ngapain kamu? Kalau syaitan, maka berkata syaitan, uridu an al-qulan masjid wa afsadah salatul hadan musalli. Saya berkehendak ingin masuk ke dalam masjid, wa afsadah salatul hadan musalli, dan saya ingin merusak salatnya orang yang semayang itu. Walakin aku min hadir dulu nabi, tapi saya tidak bisa masuk. Ya, karena kepanasan saya, tidak bisa saya masuk ke pintu masjid. Kok kan saya khawatir ada rajul naim, dan khawatir kepada seorang laki yang tidur ini, yang tidur di samping masjid ini, di samping pintu masjid ini. Saya khawatir dengan orang yang tidur ini. Kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, berkata kepada si iblis, ya iblis, wahai iblis, di mana maksud minan musalli? Bahwa ibadah
kenapa kok engkau tidak takut dengan orang sembahyang? Wahwa bil ibadah, sedangkan orang salat itu kan sedang ibadah, sedang berhadap kepada Allah. Wal munajah, dan dia sedang munajah, memohon kepada Allah. Orang salat itu ma'arabahu, kepada Tuhannya. Wa taqok minan na'im wa huwa fil ghaflah. Kok kamu tuh malah takut dengan orang yang tidur ini, sedangkan orang tidur ini kan dia dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa. Kok kamu takut dengan orang tidur? Qala syaitan, menjawab syaitan. Ada pertanyaan Nabi tidak. Al-musalli jahil wa isyadu ashab. Orang yang salat di dalam masjid itu, yang rame-rame itu jahilun, itu orangnya bodoh-bodoh. Wa isyadu ashab. Dan saya akan merusaknya orang yang salat di masjid itu, dalam masjid itu. Ashab, gampang bagi saya, begitu dia saya. Walakin naim alim. Sedangkan orang yang tidur di depan pintu ini, alimun, adalah seorang alim. Kita awal musalli, apabila saya akan merusak salatnya orang yang sedang salat di dalam itu, salat dulu, dan saya menggoda salatnya orang yang salat itu, aku minyak ini. Saya khawatir sekali nanti si orang alim ini akan bangun. Wa islahu adalah, maka sudah barang itu akan menjadi baguslah salat jamaah itu. Apalagi alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, sambungan daripada hadis ini, naumul alim min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka di sini dapat kita ambil pengertian betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya mengaji seperti yang kita adakan pada malam ini. Ini mengaji, kita mencari ilmunya Allah. Setelah kita mendapat ilmunya Allah, tidak akan mengetahui betapa pentingnya untuk khusyuk, betapa pentingnya untuk tawadhu, betapa pentingnya untuk ikhlas di dalam salat. Setelah kita mengaji lah kita mengetahui nanti. Sehingga ilmu yang kita dapat, Allah memberikan kita berilmu. Ilmu itulah yang akan membantu kita. Ilmu itulah yang akan memberikan kebaikan dalam salat kita. Sehingga dalam hadis ini dapat kita ambil suatu pengertian betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis ini, nomor alim kayu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih bagus daripada adanya orang yang bodoh. Maka ini perlu dari orang tua terlalu banyak rokok ini ya. Tidak sebagai orang tua pentinglah kita ini. Karena ini kita mengaji, setelah kita dapat ilmu, nanti kita sampaikan kepada anak kita, nanti kita akan bisa mengajar kepada anak kita betapa nikmat, betapa besarnya manfaat pertemuan kita, betapa besarnya manfaat kita mengadakan pengajian. Karena rugilah kita mencari nafkah, mencari penghidupan. Setiap hari kita berenang untuk anak, untuk biaya anak kita, untuk biaya anak kita di dalam madrasah. Yang kita harap tidak ada lain, agar anak kita itu
bermanfaat dan menjadi penolong bagi kita di kiamat nanti. Nah, Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, "Idza mata ma'ana in qata amalu." Apabila mati semua orang ini, in qata amalu, maka lepaslah amal ibadah. Sudah tidak ada amal ibadah bagi kita, tidak ada pahala. Kita dibawa ke kubur, sudah tidak bisa ada kita akan melakukan salat, sudah tidak mungkin untuk naik haji, tidak mungkin untuk zikir, sudah tidak mungkin karena kita sudah dalam kubur. Maka terputus, sudah tidak ada pahala apa. Namun kita ingin untuk mendapatkan pahala sekalipun kita itu berada di dalam kubur, illa min salalatin. Hendaknya kita membekali diri kita tiga perkara kita bekali. Sebelum kita meninggal ini kita membekali diri kita masih hidup, kita masih sehat kita. Yaitu apa? Sedekah jariah. Bersedekahlah kita sedekah jariah. Dan maksud sedekah jariah sudah kita maklumi, sudah kita sama mengetahui. Tidak beli tanah satu arah, tidak perlu minta sumbangan sana kemari. Kita buat masjid, kita buat musala untuk biaya sendiri. Nah, itu yang akan menjadi sedekah jariah. Yang itu yang akan mengalir sekalipun kita itu berada di dalam kubur. Siapa yang salat dalam musala yang kita buat, siapa yang membaca Al-Quran yang Allah di dalam musala yang kita buat itu, kita tidak perlu minta sumbangan ke sana kemari. Ya, kita niatkan diri kita. Ya, di dan asal kita tidak bisa begitu mahal harga. Ya, kita di negara. Di negara tak mungkin kita di Lombok. Di Lombok tak mungkin di pedesaan, di Banyuwangi. Mana ada musala yang tidak ada bangunan, artinya penduduknya ramai, namun musalanya kiranya tidak memenuhi syarat. Ya, kita di sana, kita beli di sana satu arah, kita buat masjid di sana, kita buat musala untuk PPI anak-anak kita, PPI zaman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kita. Meninggal kita, itulah yang akan mengalir. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariah. Dan yang kedua, wa ilmu yang tabi'u, ilmu yang memberi manfaat bagi orang itu. Ya, dan maksud manfaat bagi orang tuanya, karena kita yang mengasih dia itu makanan, kita yang mencarikan dia itu al-ma'isah untuk penghidupan anak kita, sehingga anak kita menjadi seorang ustaz, sehingga anak kita bisa menjadi seorang guru, mengajarkan Al-Quran kepada teman-temannya, mengajar Al-Quran kepada para murid-muridnya. Amal ibadah itu tetap mengalir kepada seorang tua sebagai pusatnya. Terus yang ketiga yang perlu kita catatan ini, bahwa lalu nusolihin dan mulai seorang anak yang senantiasa memberikan doa kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Nah, di sini dah ilmu pengetahuanlah sumbernya. Kalau anak kita sudah kita ajarkan mengaji, sudah kita taruh di madrasah, sudah kita taruh di pondok pesantren, insya Allah dia tidak akan lupa dengan kita sebagai orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Wawaladuknu sholihin ya mulai, seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka di sinilah manfaat yang amat besar sekali. Kita sekarang yang sudah tua, kita yang sudah kakek-kakek, di mana kita sudah tidak mungkin untuk menuntut ilmu, tidak mungkin kita doakan ke pondok pesantren. Di sini kita punya ponakan, kita punya anak, marilah kita ajar, kita didik anak, kita taruh di pondok pesantren agar ada yang melanjutkan ilmunya Rasulullah, agar ada yang melanjutkan pengajian-pengajian yang Al-Quran-Al-Qurannya Allah.
alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam satu hadisnya, di bab ilmu terus ini. Man arada, siapa orang yang berkehendak ayat bil ilmi agar nyantol, istilah Jawa nyantol ilmu, melekat ilmunya. Siapa orang berkehendak agar ilmunya itu mau melekat, fa'alaihi ayulazim khamsah usul. Hendaknya kamu melanggengkan dan yang menegakkan oleh kamu 5 perkara yang perlu kamu tetapkan agar ilmu yang kita dapat sekarang ini kita belajar hadis, mendengar hadis, agar mau melekat, agar mau kita ingat, tetap nyantol pada hati kita. Maka tetapkanlah 5 perkara yang Nabi. Alhamdulillah, yang pertama, salatul lail walau raka'at. Tetapkan oleh kamu salat 2 rakaat sekalipun rakaat, sekalipun 2 rakaat. Artinya kita berharap pada Kanjeng Nabi agar ilmu mau nyantol, mau tetap melekat pada kita. Maka hendaknya kita tuh bangun malam dan salatlah sekalipun hanya 2 rakaat saja. Karena salat 2 rakaat di pertengahan malam, jam 1, jam 2, jam 3 itu merupakan nikmat yang amat besar sekali dari Allah. Cuma kita sering dilalekno, sering dilupakan oleh setan. Karena setan takut sekali. Seandainya kalau kita akan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka si setan itu takut sekali dia. Sehingga disebutkan dalam satu hadis yang lain, laula anna syayatin yahumu ala qalbi bani Adam lana zaru malaku bersama. Laula anna syayatin, seandainya setan itu tidak dia itu berumum, dia berumum ngapain? Berumum di qalbi bani Adam, di dalam hatinya seseorang. Seandainya kalau setan tidak mengurungu, tidak menghalangi kita di dalam hati itu, kalau setan tidak menghalangi, dan lalu malakus sama, niscaya dapatlah orang itu akan menembus ke alam malaikat, dapatlah menembus doanya. Yang menyebabkan tidak menembus doa kita karena setan banyak berkerumun di dalam hati kita. Setan itu banyak menghalangi kita mau dekat kepada Allah, dia menghalangi sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak pernah terkabulkan. Karena apa? Karena setan berkerumun di dalam hati kita. Maka inilah perlu kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Qurannya Allah. Makanya Nabi menyebutkan zayyinu qulubakum bi qira'atil Qur'an, inna Qur'an katamullah di dunia wal akhirah. Zayyinu bi'atilah oleh kamu buyutakum, rumah kamu. Kalau dalam ilmu tasawuf yang dimaksud rumah itu hati kamu hiasi, bagus biqira'atil Qur'an. Dihiasi hati kita dengan apa? Biqira'atil Qur'an, dengan senantiasa membaca Qur'annya Allah. Kalau kita sudah membaca Qur'annya Allah, maka akan menjadi tenang dan tentram, ayam hati kita.
dengan ayamnya dan tentremnya hati kita, bersihnya hati kita, sehingga apapun yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah terkabul. Makanya kita itu menghiasi hati kita biqiraat Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Qurannya Allah. Karena salat di luar rakaat di malam itu amat besar sekali faedahnya, amat besar sekali manfaatnya. Manfaat untuk kita, bukan untuk kanjeng Nabi, bukan untuk Allah, adalah untuk kita. Karena kita sudah mengetahui kita cinta kepada maut. Inna maduakum la'udirakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa akan mengalami apa itu maut, itu hati. Mati tidak bisa kita hindari mati. Maka sayurnya sebelum datang hari yang Allah menunjukkan untuk guna cinta maut, maka kita bersiap-siaplah, terutama qiyamul lail, terutama bangun di pertengahan malam. Yang dimaksud bangun di pertengahan malam yaitu makanya kita tunda salat tahajud setiap hari, tidak 2 rakaat dalam kita ini dengan 1 witir. Inilah yang akan menjadi teman kita. Inilah yang akan menemani kita nanti di yaumul qiyamah nanti. Inilah yang akan menemani kita nanti di kubur. Sebagaimana dalam Al-Quran itu kan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan. Ada ayatnya Rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, pertengahan daripada malam, fatahajjat, bangunlah engkau berhadap engkau kepada Tuhan. Yakni yang dimaksud adalah zikirlah kita, salatlah kita, bacalah Al-Quran. Sekalipun hanya 15 menit, 20 menit, sudah itu kita tidur. Nabi adalah sebagai amalan tempelan kamu, sebagai amal sunat kamu. Selain Allah membuat juga kita salat 5 waktu, tahajud pertengahan malam itu merupakan sebagai syarat tempelan, syarat sunat yang amat besar sekali manfaatnya, yang amat besar sekali faedahnya untuk kita. Ada ayat kata Rabbuka maqaman mahmuda. Sekiranya Allah Ta'ala banyak menurunkan maghfirahnya, Allah banyak menerima doa seseorang, dan itu pada waktu malam. Maka di waktu malam hendaknya kita pergunakan, tidak perlu lama-lama, 15 menit, 20 menit, dari itu kita tidur. Kita baca Tuhan Allah, kita baca tasbih kepada Allah, kita mengadu kepada Allah apa keluhan-keluhan kita, baik itu keluhan masalah duniawi seperti sekarang ini, dalam keadaan kita berpikir sekarang ini, kita mohon, barang-barang kita mohon, insya Allah Allah akan sampaikan, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabahkan doa kita. Lalu kita juga senantiasa melakukan salatul lail. Asa ayat asa Rabbuka maqaman mahmuda. Karena Allah banyak sekali menurunkan nikmat, banyak sekali Allah menurunkan maghfirah di waktu malam itu. Maka perlulah janganlah kita ikuti apa istilah Jawa ras-rasan, jangan. Kalau kita ikuti aduh ya Allah, nanti kita akan menjadi orang menyesal. Maka sebelum kita menyesal, inilah kita menyesal. Kita sudah tua-tua, kita sudah dekat ini dengan kuburan. Jika jangan kita menjadi orang-orang yang celaka nanti di yaumul qiyamah. Setelah kita dikubur baru kita kebingungan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan walau qa'idil mujrimun naqisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal amalan shalihan. Walau tahu
alaman yang al-mujrimun, orang-orang yang penuh dosa dulu. Pada waktu dia hidup dia lupa, dia kira dirinya akan hidup terus, dia kira dirinya akan sehat terus, tidak mungkin mati-mati, dia dapat percaya dengan mati. Nah, disuruh usihim inda rabbihim, dia menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat ya Allah, wasamikna, dan kami telah mendengar ya Allah jeritan-jeritan orang yang kena pukulan dari malaikatmu ya Allah, karena dia berdosa. Hamba mendengar ya Allah jeritan. Arjikna, kembalikanlah kami ke dunia lagi ya Allah, sebentar saja ya Allah. Na'mal amalan sholihah, kami akan melakukan amal yang saleh, amal yang soleh, amal yang baik ya Allah. Kami akan bertobat ya Allah. Itulah merupakan penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka sebagiannya lah sebelum datang hari itu, sekarang ini lah kita itu mari membekalkan diri kita. Bagaimana di dalam hadis ini disebutkan, walau rahmatnya sekalipun hanya 2 rakaat saja sudah salah, dia mulai itu sudah memahami amat besar sekali, amat berat sekali timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah kanjeng Nabi kita pada waktu sholat Mi'raj, bisa tidak setiap hari, malam hari, kemarin disebutkan Al-Quran, Maha dari Rasul Nabi Hidayah, Maha Suci Allah, dan dari Allah yang menjalankan yang dihambanya, kita dijalankan oleh Allah, ke depan oleh Allah. Laila di waktu malam, dan mahal, tidak di waktu siang. Laila di waktu malam. Inilah faedahnya malam. Kalau kita dapat melaksanakan dengan baik-baiknya, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang menyesal, tidak akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan dunia, berbahagia dalam kehidupan akhirat. Dan yang kedua yang perlu dikerjakan agar ilmu itu tetap mantap di dalam hati kita, dakwah wudu. Hendaknya kamu senantiasa melakukan wudu. Kalau kita tidak ada kentut batal, tinggal kita batal air sembahyang kita, wudu kita. Ya baca sudah pakai haknya Allah. Ambil kita berjual, kalau kita hidup tadi, lagi kita berwudu, ambil kita berpikir, Allah kita agar tajam, zikir kita itu agar benar-benar menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan dakwah wudu itu akan tetap ilmu yang kita dapat akan nyantol di dalam hati kita. Wasalis, dan yang perlu dipelihara yaitu yang ketiga, at-taqwa. Bisirri wa'alaniyah, hendaknya kamu senantiasa bertakwa. Bisirri, baik itu di dalam keadaan menyendiri, wa'alaniyah, baik keadaan orang ramai, baik di tempat orang ramai, baik kita dalam keadaan kita sendiri. Kalau sudah hari Allah, hari Allah, ayo kita berjihad untuk melaksanakan kewajiban kita, salat yang Allah wajibkan, tugasnya kita. Baik itu ada orang, baik itu kita menyendiri, hendaknya kita itu at-taqwa, fikir wa'alaniyah. Hendaknya untuk bertakwa baik dalam keadaan menyendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Warabi, dan yang keempat yang perlu kamu pelihara agar ilmu nyantol pada diri kita, pada hati kita. Ayat pula littaqwa la lisyahawat. Hendaknya kamu niatkan apa yang kamu makan, nasi yang kita makan, hendaknya ya Allah
mudahkan nasib ini ya Allah, agar hamba bisa berdiri, agar hamba bisa untuk melakukan salatmu dengan baik ya Allah. La lisyahwat, jangan kamu niatkan di dalam kita makan itu lisyahwat karena ingin berkoyak-koyak, artinya biar sehat badan saya. Jangan pergunakan untuk syahwat, hendaknya kita niatkan apa yang kita makan itu lip takwa, agar saya dapat melaksanakan takwa kepada Allah. Agar enak saya berdiri dan engkau memerintahkan hamba jadi salat, amannya, kedua kata empat rehat, lima wukuf. Karena berdiri betul, engkau suruh hamba itu beramannya, kedua berdiri betul, agar betul berdiri hamba ya Allah. Hamba makan ini nasi, hamba makan ini ikan adalah untuk takwa ya Allah, bukan untuk syahwat, bukan untuk mengikuti syahwat hamba ya Allah. Agar begitu niat kita. Wal khamis, dan yang kelima yang perlu dipelihara dan ilmu tetap nyantol pada diri. As-siwak, yaitu siwak, yang ini bersiwak. Ada ahli siwak juga orang dari haji sudah dapat hadiah kayu ahli siwak. Ini yang disebut oleh kanjeng Nabi kita. Nanti kita itu senantiasa bersiwak. Insya Allah ilmu akan nyantol pada kita. Ilmu akan tetap pada kita. Yang dimaksud dengan nyantol dan tetap pada kita akan mengikuti dia nanti sampai kita innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita digotong sama konco, dibawa kita ke kuburan. Nanti ilmu akan tetap pada kita. Dialah yang akan menjadi teman abadi kita. Itulah teman yang sesungguhnya. Maka inilah perlu kita mempersiapkan diri. Mari bersama-sama ya berdalam ilmunya Allah. Mari bersama-sama kita ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena itu yang kita harapkan. Tidak ada lain. Tidak akan dikasih uang oleh cucu, tidak akan dikasih uang oleh anak. Tidak, itu yang kita harapkan adalah wawaladuk nusolihin yatmula, seorang anak yang saleh yang dapat senantiasa mendoakan kita. Kita telah timbul didoakan oleh anak kita di atas dunia alam nikmatnya. Itulah yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat dari tiga hadis, 4 hadis ini yang ada nyantol seperti yang disebut dalam Al-Quran. Yang penting nyantol bandingan kita. Karena inilah yang akan menjadi teman abadi kita. Inilah akan menemani kita nanti di yaumul qiyamah nanti. Ilmu, jadi Al-Quran kita yang kita baca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil. Singkat aja. Astagfirullahaladzim. La ilaha
la ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma ya Wadud ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid. Ya Mudud ya Mu'id ya Fa'alu lima yurid ya Dzal Jalali la taram wa mulku alladhi la yudham. Ya man ala dzal arsyil ya Mughith aghithna innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Mughith aghithna innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Mughith aghithna innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama' takun lana 'aidan li awwalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana aj'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aj'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah.